mungkin ada yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir? Oh, kelas? Hadir semua. Oke, tepuk tangan dulu untuk hadir. Baik, anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita yaitu tentang sistem peredaran darah. Tetapi sebelumnya, sebelum masuk di sistem peredaran darah, minggu yang lalu kita sudah sampai di mana? Tentang apa? Coba angkat tangan. Ya, tentang apa teori? Sistem gerak pada manusia, yaitu kelainan dan penyakit pada sistem gerak. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Ini adalah pembelajaran yang tidak lazim buat kamu. Waktu kelas 8, kamu sudah pernah belajar ya? Ya, Pak. Baik, yang pertama dulu saya mengutarakan tentang siapa yang pernah mengalami terluka. Pasti semua alami itu ya? Nah, kalau luka itu biasanya apa? Mengeluarkan darah. Dari jenis luka itu banyak. Ada luka yang dipengaruhi oleh sayatan pisau, benda-benda tajam lain, juga dipengaruhi oleh jantung misalnya. Berarti setiap anggota tubuh kita mengalami luka pasti akan mengeluarkan darah. Baik, coba kita lihat dan simaki video berikut berkaitan dengan sistem peredaran darah. Kesimpulannya adalah untuk menentukan kita ini golongan darah apa, di situ kita membutuhkan yang namanya aglutinogen dan juga albumin. Oke, baik, itu jawaban dari mereka. Untuk penentuan golongan darah itu ada aglutinogen dan ada aglutinin. Itu penentuan. Baik, silakan. Sini lagi. Ada lagi pertanyaan nih? Oke, dari kelompok mana? Ya, nah, silakan. Perkenalkan, nama saya Kanida Nita. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya. Dalam proses memompa darah, jantung mengalami dua fase, yaitu sistol dan diastol. Kondisi otot jantung pada fase sistol itu bagaimana? Ya, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Jadi. Pada pemateri, silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari saudara ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara ini. Sistol merupakan tekanan darah pada saat bilik jantung berkontraksi darah. Dalam hal ini, ruang bilik menguncur. Pada saat otot bilik berkontraksi, darah dari bilik kiri yang kaya akan oksigen dipompa keluar menuju aorta. Darah dari bilik kanan yang kaya CO2 dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonaris. Adapun distol merupakan tekanan darah pada saat serangan jantung mengucur dan bilik jantung mengembang. Relaksasi. Jantung mengucur. Pada saat jantung relaksi, darah dari vena cava superior dan vena cava inferior kaya CO2 masuk ke serambi kanan, dan darah dari vena pulmonaris yang kaya O2 masuk ke serambi kiri. Baik, maaf kami akan menjawab ulang pertanyaan dari ini. Sistol merupakan tekanan darah pada saat bilik jantung berkontraksi atau dalam hal ini ruang bilik mengucur. Pada saat otot bilik berkontraksi, darah dari bilik kiri yang kaya akan oksigen dipompa keluar menuju aorta. Darah dari bilik kanan
paru-paru melalui arteri pulmonalis. Adapun diastole merupakan tekanan darah pada saat serambi jantung mengucur dan bilik jantung mengembang atau dinamakan relaksasi. Pada saat jantung merelaksasi, darah dari vena cava superior dan vena cava inferior kaya CO2 masuk ke serambi kanan dan dari darah vena pulmonalis yang kaya O2 masuk ke serambi kiri. Baik, itu jawaban dari kami. Apakah saudara ini bisa memberi atau ada tambahan? Terima kasih. Bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Baik, dari apa yang kita pelajari hari ini, kita sudah membahas. Ada yang pertama tadi adalah komponen darah. Lalu yang kedua tadi berhubungan dengan sirkulasi darah. Yang ketiga itu adalah bagaimana mekanisme kerja daripada organ yang berfungsi untuk melakukan proses sistem peredaran darah. Lalu yang berikutnya kita sudah mempelajari tentang penentuan golongan darah. Baik, untuk tidak saya memberikan gambaran sedikit dulu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Baik, sistem peredaran darah manusia yang pertama itu adalah namanya disebut sistem vaskuler darah. Nah, yang pertama dulu kita tahu fungsi darah. Nah, sebenarnya dalam tubuh kita itu apa itu fungsi utama daripada darah? Nah, fungsi darah yang pertama adalah sebagai sarana transportasi zat dalam tubuh. Artinya apa? Zat-zat makanan hasil pencernaan itu diangkut oleh darah menuju ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua adalah dia berfungsi untuk mengedarkan panas dalam tubuh, sehingga kita punya suhu tubuh itu sudah terdeteksi. Suhu tubuh normal kita itu berapa derajat Celcius? 36 derajat Celcius. 36 derajat Celcius. Lalu yang berikut adalah menghindari tubuh dari infeksi dengan antibodi, leukosit dan trombosit. Apa itu antibodi? Antibodi itu artinya sistem kekebalan tubuh atau anti-imun. Ya, untuk berfungsi misalnya dalam tubuh kita itu ada infeksi-infeksi yang diakibatkan oleh bakteri. Itu merupakan salah satu fungsi dari darah. Yang berikut adalah mengatur keseimbangan asam dan basa untuk menghindari kerusakan jaringan tubuh. Jadi itu ada 5 utama fungsi daripada darah. Nah, yang kedua, tadi dijelaskan komponen-komponen darah. Komponen-komponen darah itu yang pertama tadi plasma darah. Plasma darah ini dia merupai cairan dalam tubuh kita yang terkandung kurang lebih dari 95% air. Ya. Plasma darah itu disusun oleh air. Itu mencapai 95%. Lalu yang kedua, komponen-komponen darah itu adalah sel-sel darah. Ya. Sel-sel darah itu ada 3. Ya. Yang pertama itu adalah eritrosit atau dinamakan sel darah merah. Lalu yang kedua adalah leukosit, itu sel darah putih. Lalu yang ketiga itu adalah trombosit atau keping-keping darah. Nah, ini bentuk daripada eritrosit atau sel darah merah. Struktur eritrosit itu dia berbentuk bikonkav, artinya dia berbentuk cekungan seperti mangkok, ya. Ini dia. Itu mencapai 8 mikrometer itu besarnya. Lalu yang kedua adalah leukosit, ya, atau dinamakan sel darah putih. Nah, sel darah putih itu ada beberapa jenis bagiannya. Yang pertama ada dinamakan neutrofil, yang kedua monosit, yang ketiga basofil, ada limfosit, ada eosinofil, lalu ada limfosit. Ya, ini merupakan komponen-komponen darah. Nah, coba yang berikut kita lihat dulu bagaimana itu sistem daripada peredaran darah yang dijelaskan oleh teman-teman kamu tadi.
sebelum kita masuk di jantung. Jantung itu dia punya besar itu seperti kepala kita masing-masing. Coba angkat itu kepala tangan itu. Ya, ini ya. Jadi jantung kita itu sebesar begini setiap kepala. Kecil sisi. Ya, kepalanya. Ya. Oke, dia itu letaknya di sebelah kiri. Baik, ini tadi yang dijelaskan tentang gestol. Ya. Baik, darah normal pada manusia itu berapa? Ya? 128. Ya, tekanan darah normal itu berapa? 128. Ya, 120 per 80. 120 dan 80 itu dikenal juga ada yang namanya tekanan diastol dan ada tekanan sistol. Relaksasi itu diastol, kontraksi itu adalah sistol. Coba kita lihat di tentang golongan darah ini.
ini skema untuk penentuan golongan darah. Kalau untuk golongan darah A tadi dilihat dari ada namanya antigen ya. Ada antigen A, lalu di situ ada antibodi anti B. Untuk golongan darah B, dia memiliki antigen B, plasma darahnya itu adalah antibodi anti A. Maka seseorang itu bergolongan darah B. Lalu antigen AB dan plasma darahnya itu tidak ada antibodi. Lalu untuk golongan darah O, yaitu tidak ada antigen, lalu plasmanya itu antibodi anti A dan anti B. O itu dia bersifat universal. Itu dulu. Tahu universal? Artinya dulu sebelum ada beberapa jenis penyakit sekarang itu, golongan darah O itu bisa didonor kepada golongan darah apa saja. Tetapi sekarang itu sudah tidak bisa lagi karena dipengaruhi oleh berbagai jenis penyakit. Maka kalau yang bergolongan darah A, kalau seseorang mendonornya itu harus bergolongan darah A. B juga gitu. AB, lalu ada O. Mengapa itu sesama golongan darah itu sudah supaya tidak terjadi aglutinasi atau penggumpalan. Baik itu untuk golongan darah. Yang berikut adalah tentang sistem peredaran darah ya. Tadi itu. Bukan skema tapi proses pembekuan darah ya. Ini. Yang berikut dilihat dari skema pembekuan darah. Bagaimana itu? Ini. Ini kalau misalnya luka, ini darah merah itu keluar. Oke, ini yang putih ini itu namanya fibrin. Ini, ya, fibrin, benang-benang fibrin. Fibrinogen. Tadi ketika ada sayatan pisau, maka itu pasti akan mengeluarkan darah. Nah, kemudian fibrin itu akan muncul. Ya. Tadi fibrin itu dihasilkan oleh apa? Oleh keping darah. Berkaitan dengan proses hasilnya enzim trombokinase. Ya, coba lihat, yang warna putih itu adalah fibrin, ya, benang-benang fibrin. Dia akan menjahit. Ketika di dalam anggota tubuh kita itu terkena pisau, dia akan muncul di sini. Ini, lihat. Maka darahnya nanti itu akan berhenti. Kalau misalnya seseorang darahnya itu tidak berhenti, keluar terus, maka dia memiliki kelainan. Ya. Penyakit atau kelainan itu dinamakan penyakit hemofilia. Artinya darahnya suka membeku. Maka darah itu keluar terus sampai dia akan mengalami kematian. Tetapi kalau manusia normal dia memiliki struktur fibrin ini sebagai proses untuk menghentikan darah. Coba lihat ini. Dia akan ayam. Ayam itu. Maka darah merah itu akan berhenti keluar. Ini. Pengen keluar darah merah. Saya ulangi lagi. Siapa perhatikan bersama. Ini. Lihat ketika ada irisan pisau. Kering. Baik, itu skemanya. Skema pertama tadi itu adalah trombosit pecah. Trombosit pecah kemudian mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase ini dibantu oleh vitamin K dan ion C+ mengubah protobin menjadi trobin. Kemudian trobin diubah, ya, dibantu oleh vitamin K dan ion C+ mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Maka ketika fibrin ini sudah dibentuk, maka darah itu tidak akan keluar lagi. Bisa paham itu di skemanya,
Baik, untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Saya berikan satu orang teman-teman kamu untuk memberikan sebuah kesimpulan dulu. Waktu dan kesempatan saja. Siapa yang bisa berikan kesimpulan? Ya, coba maju. Kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Baik, dari kesimpulan yang telah kami kutip dari pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran tentang sistem peredaran darah. Pada pembelajaran ini kita dapat mengetahui yang pertama, komponen sistem peredaran darah pada manusia, dimulai dari plasma darah, yang kedua sel-sel darah. Sel-sel darah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sel darah merah, sel darah putih, keping darah. Yang kedua, skema pembentukan darah dimulai dari trombosit pecah, trombopinase, protrombin, dan fibrinogen. Yang ketiga, sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Alat-alat peredaran darah pada manusia yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama naif, yang kedua vena, yang ketiga kapil. Yang keempat yaitu darah dapat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan yang terakhir golongan darah O. Sekian dan Oke, tepuk tangan. Sebagai penutup di akhir ini, kita akan melakukan kuis. Ya. Silakan siapkan kertas masing-masing. Langsung dijawab ini. Oke, jangan lupa tulis nama ya. Oke, nomor 1. Nomor 1. Sebutkan komponen-komponen pada sistem peredaran darah. Komponen-komponen pada sistem peredaran darah. Yang kedua, sebutkan organ-organ peredaran darah pada manusia. Sebutkan organ-organ peredaran darah pada manusia. Nomor 3, buatlah skema proses pembekuan darah. Buatlah skema proses pembekuan darah. Dan nomor 4, sebutkan golongan darah pada manusia. 4 golongan darah pada manusia. Sebutkan 4 golongan darah pada manusia. Dan yang terakhir, Bapak